Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terkait pengumuman P3K Guru 2022 besok ya. Mulai besok tanggal 9 sampai tanggal 10 April 2023. Di sini dikatakan untuk tahapan seleksi P3K Guru 2022 akan memasuki pengumuman kelulusan Pascasangga yakni tanggal 9 sampai 10 April 2023. Nah, kemudian dilanjutkan di sini sebanyak 250.320 guru honorer sudah dinyatakan mendapatkan penempatan P3K 2022 Bapak Ibu ya. Kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 130.882 diantaranya merupakan P1, yakni guru lulus passing grade seleksi P3K 2021 yang saat itu tidak mendapatkan formasi. Nah, kemudian untuk prioritas 2, yakni honorer K2 yang mengikuti seleksi observasi sebanyak 8.442 yang mendapatkan penempatan itu 7.510. Untuk prioritas 3 P3 terdapat 184.955 guru honor negeri yang mengikuti seleksi observasi yang mendapatkan penempatan 108.171. Pelamar umum yaitu guru honorer negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru PPG yang mengikuti seleksi kompetensi sebanyak 32.788 dengan jumlah kelulusan sebanyak 3.757. Namun jumlah tersebut bisa saja berkurang setelah pengumuman kelulusan Pascasangga P3K Guru 2022. Nah, di sini dikatakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani pernah mengatakan bisa saja ada peserta yang penempatannya dibatalkan jika memang ada masalah di masa sangga. Wow ya, ini yang ditakutkan ya. Semoga sehingga besok itu adalah pengumuman kelulusan P3K 2022 itu merupakan pengumuman final Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Itu tahapan krusial pertama yang bisa diketahui pada pengumuman kelulusan Pascasangga besok. Jika merasa tidak clear di masa sangga, jangan kaget nama tidak masuk daftar kelulusan Pascasangga. Tahap krusial kedua yakni setelah pengumuman Pascasangga, pasalnya begitu dinyatakan lulus prasangga tidak lantas dijamin bakal mendapatkan NIP P3K dan SK P3K. Jadi ini ada dua sebenarnya Bapak Ibu ya, tahap krusial P3K 2022 menurut Ibu Nunuk Suryani. Ini yang kami sudah baca tadi teman-teman ya sekalian, bahwasanya tahap pertama itu kalau misalkan ada persoalan yang tidak clear di masa sangga, jadi teman-teman jangan kaget bila nama Bapak Ibu itu tidak masuk daftar kelulusan besok ya. Kemudian dari Ibu Dirjen juga mengatakan setelah pengumuman Pascasangga begitu dinyatakan lulus Pascasangga ternyata itu belum jaminan ya, itu tidak lantas dijamin bakal mendapatkan NIP P3K dan SK P3K. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi 250.320 guru honorer ini baru mendapatkan penempatan ya, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP. Nah, jadi kalau misalkan lulus besok Pascasangga itu belum pasti Bapak Ibu mendapatkan NIP ya, karena masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, bagi peserta yang nyatakan lulus harus melakukan pengisian DRH NIP P3K pada 11 sampai 30 April 2023. Katakan bahwa pengisian surat pernyataan 5 poin ya. Pengisian DRH ini ada kaitan erat dengan tahapan berikutnya yakni usul penetapan NIP P3K pada 24 April sampai 18 Mei 2023. Nah, berkas atau dokumen apa saja yang harus disiapkan setelah lulus Pascasangga? Di sini Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharman menyebut ada 8 dokumen yang harus disiapkan peserta dan 2 dokumen yang harus disiapkan instansi pengusul NIP P3K. Dari 8 dokumen itu salah satunya adalah surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai.
Nah, apa yang dimaksud surat pernyataan 5 poin? Di pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diubah menjadi Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 disebutkan mengenai ketentuan tersebut. Pasal 25 huruf E, surat pernyataan yang formulir isinya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian berisi tentang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai badan usaha milik negara dan pegawai badan usaha milik daerah. Kemudian yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, kemudian PNS, P3K, prajurit TNI atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis ya. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh instansi pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Kemudian dokumen administrasi yang harus disiapkan. Jadi di sini ternyata ada dokumen administrasi juga yang harus disiapkan. Nah, di sini katakan meski Suharmen BKN sudah menyebutkan 8 dokumen yang harus disiapkan, namun secara lebih detail bisa dilihat di ketentuan di Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasal 25. Setiap peserta seleksi dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K itu wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K ditujukan kepada PPK disertai dengan fotokopi ijazah STB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan oleh laman sscsnbkn.co.id atau laman lain ditunggu oleh Panselnas pengadaan PPK sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba maksudnya. Nah, ini lagi dibaca ya. Ya, silakan teman-teman baca saja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.